Presiden Prabowo Subianto menyebut Bank Emas Indonesia telah mengelola 153 ton emas dengan nilai mencapai sekitar 360 triliun rupiah. Pengelolaan emas dilakukan melalui Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Prabowo berharap emas Indonesia tidak hanya ditambang, tetapi juga disimpan, diperdagangkan, dan dimanfaatkan di dalam negeri untuk memperkuat perekonomian nasional. Presiden Prabowo memuji kinerja dan antara yang dinilai berhasil meningkatkan kinerja BUMN, laba naik dari 186 triliun menjadi 326 triliun rupiah. Dividen juga naik menjadi 142,3 triliun rupiah dan diproyeksikan mencapai 200 triliun pada 2026. Dalam keadaan seperti ini, Indonesia harus semakin mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus bisa mandiri. Kita tidak boleh tergantung pasukan-pasukan dari luar. Karena kalau situasi tiba-tiba berubah ke arah yang lebih jelek, kita tetap harus survive. Alhamdulillah karena kerja keras kita, karena kepercayaan rakyat kepada pemerintah, di tengah ketidakpastian global, investasi tetap tumbuh. Sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai 1.931 triliun rupiah dan telah menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Pada semester pertama 2026 ini saja, realisasi investasi mencapai 1.010 triliun rupiah dan telah menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. Ekonomi kita pada kuartal pertama tahun 2026 tumbuh 5,61%. Dan pada semester pertama tahun 2026 tumbuh 5,45%. Ini adalah pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir ini. Dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, yang rasional, yang menggunakan akal sehat, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun ini bisa mencapai angka 6%. Tetapi saya tegaskan di hadapan majelis ini, bagi saya pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita. Pertumbuhan tinggi tidak bisa dinikmati oleh rakyat kita. Kebanyakan tidak bermanfaat bagi kita. Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan, harus menghasilkan perbaikan kualitas hidup rakyat kita, terutama rakyat kita yang paling bawah. Itulah orientasi pemerintah yang saya pimpin. Kita tidak boleh meninggalkan mereka yang tidak berdaya. Kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia anggota G20. Tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh. Harga gabah yang jatuh setiap saat panen. Aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini.
Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Ya, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menyelesaikan masalah disparitas tarif jasa lift on lift off atau LOLO pada depo peti kemas kosong di luar kawasan pelabuhan. Hal ini dilakukan guna memastikan kejelasan kebijakan, kepastian berusaha, serta terciptanya proses yang lebih efisien dan seragam. Purbaya menerima aduan dari Dewan Pimpinan Nasional Dewan Pengguna Jasa Angkutan Indonesia atau DPN Depalindo mewakili PT Jakarta Mitra Graha mengenai tingginya biaya logistik dan ketidaktransparan penetapan tarif jasa LOLO. Adapun tarif di luar pelabuhan lebih tinggi sekitar Rp300 hingga Rp400.000 per kontainer dibandingkan tarif sejenis di dalam pelabuhan. Disparitas tersebut terjadi seiring belum tersedianya regulasi yang secara khusus mengatur struktur, komponen, dan golongan tarif pengenaan jasa LOLO. Oleh karena itu, Kemenkyu menambahkan perlu adanya upaya menyeragamkan tata kelola dan mekanisme layanan depo peti kemas kosong, baik di dalam maupun di luar area pelabuhan, termasuk mengkaji ketentuan bagi perusahaan asing yang memiliki fasilitas depo di Indonesia. Kita putuskan nanti perhubungan untuk memecahkan masalah ini sendiri. Pertama, coba investigasi tadi penyeragaman tarif di dalam dan di luar pelabuhan. Yang kedua, pelajari juga peraturan trader asing, trader namanya, trading company asing bisa punya perusahaan depo di sini, bisa nggak itu dihapuskan. Nanti saya panggil lagi 2 minggu dari sekarang untuk rapat lagi di sini. Nanti saya undang menterinya juga sekalian di sini biar bisa mutusin sekalian. Jadi Anda putuskan di perhubungan dengan perhubungan Pemda juga sekalian. Nanti keputusan seperti apa saya panggil lagi 2 minggu lagi di rapat di ruang Kementerian Keuangan ini.